dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang punya prestasi luar biasa, baik dalam dunia film atau dunia musik. Tapi yang jelas mereka punya kecintaan terhadap tempat-tempat yang indah di Indonesia. Berikutnya kita saksikan tayangan saat menarik ini. Sudah tidak diragukan lagi pesona yang dimiliki Indonesia. Mulai dari keindahan bentang alam, hingga keanekaragaman budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kekayaan inilah yang menarik perhatian sineas Indonesia untuk mengangkatnya dalam sebuah film atau tayangan visual. Bersama Ramon Ungka, Eva Celia, dan sutradara Giri Prasetyo, Indonesia kali ini akan membahas bagaimana konten dalam film yang menyuguhkan keelokan negeri menjadi potensi untuk menarik pelancong lokal maupun internasional. Simak selengkapnya hanya di Indonesia. Ramon dulu deh. Ramon, kan kamu banyak sekali membintangi film atau membuat, entah juga suka ngeliat di FTV atau sinetron, banyak tempat berpindah-pindah. Kita mau melihat sebagai sesama insan manusia Indonesia, kita suka melihat bahwa Indonesia itu punya nilai-nilai lebih dari tempat-tempat tersebut. Artinya keunikannya, lalu sisi budayanya, juga lokasinya yang sangat menarik. Kira-kira menurut kamu, apakah setting-setting Indonesia ini bisa menjadi sebuah kekuatan dalam karya-karya film sehingga menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari katakanlah film Korea yang suka andalnya Pulau Jeju dan tempat-tempat tertentu gitu, lalu juga Eropa yang sangat indah, menarik, tapi Indonesia juga nggak kalah dengan mereka. Kira-kira apa tuh yang kita banggakan? Sebenarnya apapun formatnya itu berupa film kah atau video klip, iklan, even sinetron gitu kan. Kita harusnya bersyukur ya, kalau menurut saya. Kita terlahir orang Indonesia, kita hidup di negara yang memang punya semuanya. Dalam artian kita bicara gunung, we have hampir 200-an dan 120 yang masih aktif. Kita punya sungai, kita punya pantai yang nggak perlu kita sebut itu banyak sekali. Kita punya danau, kita punya taman nasional yang nggak kalah baik, bahkan salju pun kita punya. Bahkan kalau kita buka atlas gitu, tujuan utama backpackers kelas dunia itu pasti muaranya itu ke Indonesia. Pada akhirnya ke Indonesia. That's why bisa dibilang mungkin Giri sepakat sebagai mata sutradara bahwa Indonesia ini setiap cornernya, setiap sudut yang kita lihat di Indonesia itu bisa menjadi sebuah set. Bukan begitu Pak Giri? Oke, setiap corner, setiap sudut bisa menjadi satu set yang sangat menarik. Betul. Nah, tentu kan menjadi sebuah pertanyaan ketika Indonesia yang sangat begitu kaya ini, secara mengamplifikasi ini semua, kita masih secara objektif harus dibilang kita di bawah Korea dan sebagainya artinya. Kalau kamu lihat itu mungkin kira-kira apa yang kita harus benahi ya? Sebenarnya lebih kepada gini, kalau kita bicara tadi soal kontur alamnya, dengan sombong saya bisa bilang Indonesia juaranya. Mungkin nggak layak juga kalau kita bilang kita kalah sama mereka. Tapi lebih kepada mereka lebih dulu dibanding kita dalam hal pinter marketingnya gitu. Dan nasionalisme mereka lebih besar di sana. That's why senjatanya nasionalisme itu kan nggak cuma soal, kita nggak usah bicara politik, tapi kan melalui musik itu nasionalisme juga. Melalui tempat wisata atau mungkin wilayah-wilayah di Indonesia yang baik, itu bisa menumbuhkan nasionalisme kita gitu kan. Kita bicara Korea kenapa bisa maju? Karena mungkin strategi mereka lebih baik dalam mengemas. Kalau saya lihat mereka itu lebih ke internal, jadi organik dari dalamnya. Karena kalau nggak salah mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, di Korea itu kenapa mereka sangat bangga dengan Koreanya. Karena pemerintahan sana memberikan instruksi setiap
setiap tempat umum wajib memutar lagu kebangsaan, lagu patriotik sifatnya. Mereka menolak lagu-lagu luar atau lagu pop di setiap tempat umum. Bayangin aja kita di stasiun Palmerah, Maju Tak Gentar kayak gitu kan. Nah itu menurut penelitian menumbuhkan psikologis kita, semangat kita tinggi. Akhirnya segala cara mereka lakukan untuk memajukan itu Korea. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Perlu itu ya. Nah, Eva, ada sebuah tempat di film yang sangat populer itu menjadi terangkat banget karena tim Eva, Celia dan kawan-kawan. Itu menurut kamu gimana ngelihat Sumba itu ketika pertama kali datang? Sumba Timur ya posisinya. Sumba Timur. Lihat pemandangan yang begitu indah, lalu juga begitu ketika matahari terbenam juga sangat indah. Jadi jujur memang sebelum saya menginjak Pulau Sumba memang tidak terlalu aware akan yang tadi Ramon bilang keindahan negeri kita gitu. Saya tahu memang Tante Mira suka travel, tapi saya bukan dibesarkan di household yang hobi untuk jalan-jalan jauh ya. Jauh gitu. Jadi ketika diajakin syuting di Sumba, I didn't know what I was getting myself into sebenarnya. Tapi dari sebelum mendarat pun ngeliat ke bawah, itu udah just something that I've never seen before in my life. Memang belum pernah gitu, dan saya nggak nyangka bahwa di Indonesia ada pulau yang seperti itu, dan ternyata ribuan bahkan. Jutaan. Menarik sekali kan, Ramon tadi cerita, juga Eva juga cerita, dan sekarang mungkin Giri. Itu kan tempat-tempat Indonesia itu memang luar biasa ya. Dari pulau-pulau kecil yang saling merangkai seperti mutiara dari ujung ke ujung, itu punya kelebihan, dan bahkan kalau misalnya orang cerita tentang Maladewa, Fiji dan sebagainya, Indonesia itu sudut-sudutnya memang dari lautnya, dari posisi pohon-pohonnya dan sebagainya itu sangat indah dilihat dari atas ataupun dari memang kita hidup. Tapi yang jelas sejauh mana ketika itu sebuah tempat difilmkan bisa menjadi daya tarik untuk orang bisa menarik datang lebih banyak lagi ke Indonesia dari sisi turisme misalnya. Nah itu bisa nggak sih sinergi apa yang dilakukan antara filmmaker dan juga masyarakat juga pemerintah agar bisa menjadi sekuat Korea itu? Misalnya kalau kita ambil contohnya Korea. Sebenarnya sih kalau ngomongin sinergi, kita nggak cuma ngomongin dari segi turismenya ya, tapi juga dari sisi kreatornya gitu. Apakah kita udah siap atau udah punya cukup ide buat membuat cerita di satu daerah? Karena kan misalkan oke lah kita syuting di Sumba gitu ya, di Sumba, tapi kalau kita nggak punya konteks cerita yang pas kan jadi nggak keangkat gitu daerahnya. Ya, jadi seperti tempelan saja jadinya. Betul, jadi kayak ya udah keindahan atau beautiful shot itu harus punya konteks yang kuat supaya orang-orang wah ini bener nih. Jadi kayak film kan harus believable kan sebenarnya. Yeah. Jadi apa yang ditampilkan di situ itu harus yang ketika orang ngeliat emang udah harus amazed aja, harus merinding dan segala macam kayak gitu sih. Jadi ada sesuatu yang membuat keterikatan kedekatan juga terasa banget antara betul, ya. yang melihat dua dengan bukan sekedar pemandangan indah, tapi ada hal yang di situ. Jangan kemana, masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Of course, in some ways we felt responsible atas terjadinya the exploitation of the lands and with all the garbage everywhere. Dipersembahkan oleh